dan diminta untuk kami menyampaikannya bagian dari kardiovaskuler yang sebenarnya stroke ini banyak sekali pada beberapa angkatan saya memberikan 2 kali pertemuan. Nah, ini harus 1 kali. Saya akan coba merangkumnya nggih, semoga adik-adik, sudah bisa menguasai yang kemarin. Karena pada dasarnya stroke itu apabila ada beberapa penata laksanaan itu, hampir sama dengan, komorbidnya, kurang lebih seperti itu. Ini ada beberapa buku stroke adik-adik sekalian, yang terutama digunakan adalah Perdosi, itu tentang guideline stroke nggih. Jadi stroke ini merupakan penyakit yang harus diwaspadai adik-adik sekalian, karena di Indonesia pun termasuk, bagian dari kardiovaskuler ya, itu ternyata, merupakan penyebab kematian tertinggi. Di Indonesia pun juga demikian. Nah, stroke itu apa sih? Gitu nggih. Nah, stroke itu adalah apabila terjadi, sebentar ini highlighter. Stroke itu apa ya? Stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terputus gitu. Nah, terputusnya karena apa? Bisa karena yang namanya penyumbatan, nanti kita kenal adalah stroke emboli, terus kemudian atau karena, terjadi yang namanya pecahnya gitu ya, pecahnya pembuluh darah. Nah, ini dikenal adalah stroke hemoragik. Nah, akibat adanya penyumbatan ataupun karena adanya perdarahan tersebut akan mengakibatkan apa? Kematian sel pada sebagian area di otak. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, memang yang namanya ya itu kan perfusi aliran darah juga akan terganggu ya apabila ada penyumbatan, salah satunya itu akan terganggu. Nah, untuk darah itu kan membawa yang namanya oksigen, glukosa. Untuk otak, fungsinya itu sangat tergantung dengan yang namanya, oksigen dan, glukosa, seperti itu adik-adik sekalian. Sehingga tanpa adanya, pasokan, maka akan berakibat pada gangguan fungsi otak atau bahkan menimbulkan kematian pada sel-sel pada sebagian area di otak. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk stroke ini ada batas waktunya juga adik-adik. Itu apakah nanti bisa kembali seperti semula atau bagaimana? Ya ini apabila apabila gangguan itu berlangsung lebih atau selama 24 jam atau lebih, itu dapat mengakibatkan adanya tadi kematian dari sel-sel otak dan sebagainya. Seperti itu adik-adik sekalian. Nah, ini adalah gambar ya, beberapa gambar yang ingin saya sampaikan bahwa untuk stroke emboli itu sumbatannya karena apa? Ada bekuan darah, nih. Ada bekuan darah atau plak. Jadi ini memang kenapa dimasukkan di sini gitu nih. Jadi hari kami paham gitu. Karena memang contohnya stroke emboli itu karena adanya bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh darah besar yang terangkut menuju otak. Jadi kemarin kan kita sudah bicara tentang dislipidemia, bahayanya kolesterol LDL karena dapat berperan dalam pembentukan plak gitu. Dan kemarin kita juga sudah belajar gitu ya, plak itu di jantung menyebabkan serangan jantung. Dan dia bisa menyebabkan yang namanya infark miokard, bisa menyebabkan akut coronary syndrome, ada STEMI, non-STEMI yang kita pelajari kemarin. Dan ini juga akan berakibat lebih lanjut apabila ini gangguannya mengarah pada pembuluh darah yang menuju otak, embolinya terjadinya pada pembuluh darah yang otak, maka terjadi yang namanya stroke emboli. Kurang lebih seperti itu. Jadinya seperti itu. Terus kemudian ada stroke iskemi atau stroke trombotik itu juga sama, ada penyebabnya adalah bekuan darah
atau plak yang apa namanya, yang menyumbat gitu, yang menyumbat pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Jadi hampir-hampir sama begitu ya. Terus kemudian